Ibu, Bapak sekalian, selamat malam. Sotehoto Namo Buddhaya. Hari ini merupakan hari terakhir SPD yang diadakan oleh Wihara Magadhamma. Ketika Anda mengikuti SPD yang terakhir, ini senang atau tidak senang? Senang atau sedih? Senang? Senang ya? Kalau misalkan tiba-tiba suruh SPD lagi 1 bulan, seneng gak? Tahun depan ya, kalau lanjut gak mau ya. Sama seperti itu Ibu Bapak sekalian. Kalau Anda misalkan puja bakti, ada latihan meditasinya, misalkan setengah jam. Anda dengar dari pemimpin puja bakti mengucapkan kata-kata Sabe Sata Bawantu Sugitata. Anda bahagia, lega, akhirnya selesai juga. Tapi tiba-tiba yang mimpin bilang, kita lanjut 30 menit lagi. Biasa orang itu gak seneng, agak gak suka. Kenapa? Menganggap latihan meditasi itu sebagai siksaan, sebagai penderitaan. Padahal bukan Ibu Bapak sekalian. Sama halnya dengan mendengarkan Dhamma atau berdiskusi Dhamma. Berdiskusi Dhamma ini adalah hal yang membahagiakan. Kemarin disampaikan dalam pembukaan pesan Dhamma kemarin malam bahwa kalena Dhamma sakaca, mendiskusikan Dhamma pada waktu yang tepat, itulah berkah utama. Artinya Ibu Bapak mampu mendengarkan Dhamma dan mampu mendiskusikan Dhamma di waktu yang tepat, itu merupakan sebuah berkah. Kenapa? Karena disinilah Anda memperoleh pengetahuan di dalam Dhamma dan mampu nanti melatihnya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu Bapak juga belajar untuk tidak berbuat jahat, belajar berbuat kebajikan, serta mengembangkan batin masing-masing. Itulah berkah-berkah yang kita dapat. Nah, Ibu Bapak sekalian, seperti Anda tadi sudah mendengar dari pemimpin puja bakti bahwa tema pada malam hari ini adalah terbalik. Saya yakin semua atau rata-rata orang yang mendengar tema ini pasti bingung. Ada yang gak bingung? Ada yang gak bingung? Pasti bingung. Mikir, iki maksudnya opo? Kok terbalik? Nah, Ibu Bapak sekalian, kemarin kita telah membahas tujuan orang itu belajar dalam praktek Dhamma. Singkatnya adalah kita belajar dalam praktek Dhamma itu untuk satu hal, yaitu menembus nibbana itu, bukan yang lain. Tetapi kita seringkali sudah mendengar pesan-pesan Dhamma yang telah disampaikan oleh para Dhamma Duta. Bahkan kita sudah sering mengetahui apa sebab kita ini menderita. Sudah sering kali disampaikan. Di sini ada yang pernah ikut Indonesia Tipitaka Chanting? Ada? Kalau ada angkat jari. Ora ono belas. Ada? Kok ada angkat jari? 1, 2. Mek 2 orang. Silanya gak pernah ikut. Gak pernah ikut ya? Pernah melu ora? Ini ITC yang Borobudur. Pernah melu? Siji loro. Silanya buat belum ya? Nah, dia ngomong belum. Oke, nanti bisa ke depannya coba daftar melu ITC, melu Asada. Soalnya itu kesempatan sing apik. Ini sedikit pakai bahasa Jawa. Ibu Bapak sekalian, ITC seringkali disampaikan penyebab-penyebab dari penderitaan. Bahkan suta-suta itu seringkali dibahas pada malam hari. Apa yang dibaca dari pagi sampai sore itu dibahas ketika malam hari. Singkatnya, yang dibahas itu adalah bagaimana tentang penderitaan dan bagaimana kita ini bisa bebas dari penderitaan. Kita sudah tahu apa itu penyebab penderitaan,
tetapi kok rasanya sulit lepas. Kita sudah tahu nafsu yang mencengkram itu yang menyebabkan orang itu menderita. Sudah tahu pengen lepas, tapi kok rasanya wabut, rasanya kok berat sekali, gak bisa lepas-lepas. Nah, disinilah ibu bapak sekalian, kita belajar bahwa kita tidak bisa lepas itu karena masih ada yang gantoli, masih ada yang nyengram di sana. Apa itu? Adalah kekeliruan kita, keterbalikan kita. Apa yang terbalik Bande? Adalah memahami tentang Dhamma. Sebagai agar Anda bisa mengerti dengan baik, saya akan menceritakan sebuah cerita yang nyata. Di sebuah wihara itu seperti ini. Dan masalahnya kadang ada yang 2 tingkat, ada 1 tingkat. Di sini 2 tingkat apa 1 tingkat? 1. Kok yakin? Kok diturun dari bawah apakah 1? Nah, toh? Mulai bingung toh? Bener nggak ya? 1 nggak ya? Mulai goyah pandangannya. 1 Bante, yakin? Bener nggak yo? Nah, ibu bapak sekalian, biasa wihara itu ada yang 1 lantai, ada yang 2 lantai. Biasa yang lantai atas itu dibuatkan dhammasala, yang di bawah ini biasa untuk ruang tamu. Nah, ada sebuah wihara yang mempunyai 2 gedung 2 tingkat. Biasanya dhammasala di wihara itu mampu menumpang umat Buddha sebanyak 100 orang kapasitasnya ruangan ini. Tetapi ternyata hari itu yang hadir lebih dari 100. Pengurus bingung, gimana nih kok banyak yang datang? Maka pengurus mencari akal, yaitu memasang speaker di lantai bawah dan disediakan kursi-kursi agar orang bisa duduk sambil dengarkan ceramah. Ternyata di antara orang yang hadir itu ada orang yang sedikit cerdik, sedikit pintar. Dia duduk di sana sambil dengerin ceramah. Kenapa dia seperti itu? Dia berpikir, daripada saya duduk di dhammasala, duduk di bawah seperti anda ini, daripada kakinya sakit, punggungnya sakit, mending enak duduk di bawah sambil dengar ceramah. Iki pintar ora? Pintar ora? Pintar. Pertanyaan keduanya, api ora? Cara begini bagus gak? Enggak. Kenapa enggak? Kenapa enggak bagus? Kenapa enggak baik? Karena di situ dia memunculkan kemalasan. Kalau misalkan di ruang dhammasala masih cukup, isilah sampai penuh. Yang terakhir yang di belakang-belakang itu bisa nyusul nantinya. Tapi Anda yang datang duluan, itu makanya mengisi dulu tempat yang kosong. Wihara itu terkadang di beberapa tempat saya melihat agak sedikit aneh. Kenapa? Belakang full. Kok ketawa? Tengah full, sini depan kosong. Ternyata mode seperti ini persis dengan di pesawat. Kalau Anda pernah naik pesawat yang pesawatnya lebar, belakang full, tengah full, ngarepe kosong. Kenapa? Paling depan adalah bisnis kelas, paling mahal. Di tengah itu biasanya premium ekonomi, yang belakang itu ekonomi. Di sini sepertinya seperti itu. Mungkin di belakang paling murah, tengah agak larang, sini depan paling larang. Makanya umat Buddha di beberapa tempat seperti ini, sini depan kosong. Nah, ibu, bapak sekalian, orang ini dia duduk sambil mendengarkan ceramah. Ternyata di dekat situ pengurus wihara itu amat baik. Mereka tiap minggu itu
kasih suguhan untuk umat-umat yang datang. Biasanya mereka ada sewa koki atau sewa orang bisa masak untuk masak di wihara. Kebetulan hari itu menunya adalah soto ayam. Bante cerita ini bukan berarti iklan tentang soto ayam. Hanya kasih contoh aja, dan ini cerita yang nyata. Hari itu menunya adalah soto ayam. Orang ini ngambil soto, kemudian duduk di kursi, makan sambil dengar ceramah. Api ora kayak gini, ora ya, kenapa tidak baik? Karena di situ dia tidak mampu mendengarkan dhamma dan tidak menghargai dhamma. Dia nggak peduli, makan aja, makan. Ternyata hari itu habis 3 mangkok sotonya. Bukan mangkoknya sih habis, bukan. Sotonya itu yang habis. Karena kalau saya ngomong seperti ini, yang dengar orang Jawa Timuran bisa diwalik. Loh Bante, si entek iku mangkoknya Bante, dudu. Si entek iku sotone. Tapi karena orang itu terbiasa mengatakan habis 3 mangkok, pemahamannya itu adalah mangkoknya yang habis. Padahal bukan, yaitu isinya. Kalau Jawa Tengah aman, pasti ngerti kok. Nah, sudah habis 3 mangkok. Tibalah waktunya puja bakti selesai. Umat turun ke lantai bawah. Sebagian menuju ruang makan Bante untuk berdana makan. Sebagian ngantri soto, ngantri panjang. Lagi ngantri begini, tiba-tiba orang yang tadi itu, yang sudah habis 3 mangkok, nyerobot antrian. Yang diserobot kaget, kemudian tanya, loh kok serobot? Iya, soto nih enak. Loh, orang ini kaget tuh. Loh, Anda kok tahu sotonya enak? Apa wes makan? Sudah. Berapa mangkok? 3. Wah, di situ ia ditegur. Orang nyerobot ini tidak senang, akhirnya berantem. Nah, di sini menurut ibu bapak, siapa yang salah? 1, yang nyerobot. 2, yang menegur. Atau yang 3, si buah soto. Mungkin aja loh ada orang berpikir, wah Bante, gara-gara si buah soto Bante, makanya berantem. Gara-gara yang buah soto enak, makanya berantem. Kalau ada bilang seperti ini, kasihan yang buah soto. Wes buat masa angel-angel, enak-enak buat umat Buddha, dikata-katai, malah disalah-salahkan. Karena saya menggoda contoh ini, di tempat lain ada loh yang menyalahkan yang buat soto. Ada. Nomor 1 tadi adalah yang nyerobot. Nomor 2 yang negur. Siapa yang salah di sini? Nomor 1 dan 2. Yang lainnya? Yang nyerobot ya. Yang menyerobot. Ya. Pemahaman manusia umumnya adalah yang nyerobot. Karena itu melanggar norma dalam masyarakat. Kita diajarkan untuk ngantri, betul? Tapi kalau di Tiongkok, Anda ngantri nggak dapat. Di Tiongkok itu terkadang banyak orang itu buru-buru, nggak boleh ngantri. Misalkan apa? Misalkan tadi mau beli soto. Mau beli soto, kalau kita ngantri, ujung-ujungnya nggak dapat. Kenapa? Kira-kira pada, ayo saya duluan. Nah di Tiongkok banyak seperti itu. Nggak semua, banyak yang seperti itu. Nah, ibu bapak sekalian, pemahaman kita menyalahkan yang nyerobot. Kenapa? Karena melanggar norma. Kalau kita mau lihat secara detail, sebenarnya semua salah, semua punya kesalahan di sini. Yang pro nyerobot akan mengatakan yang salah yang negur. Kenapa? Kayak negur itu kata-katanya pedes, kata-katanya kasar, maka bikin orang emosi. Yang pro negur mengatakan justru yang nyerobot salah, gara-gara dia melanggar seperti ini, bikin yang lain negur.
Jadi siapa yang salah di sini kalau begitu? Yang salah adalah dua-duanya. Nah, ibu bapak sekalian, saya katakan tadi biasa orang itu menyalahkan yang nyerobot. Kenapa seperti itu? Karena orang ini dikuasai oleh nafsu. Dikuasai oleh nafsu yang berlebihan. Bagi saya, mungkin orang ini gak pernah makan soto enak. Mungkin. Makanya begitu makan soto yang enak, nambah sampai 3 kali. Nambah 3 kali, kemudian makan keempat kalinya. Kira-kira masih enak atau tidak menurut Anda? Enggak ya? Perutnya sakit apa enggak? Sakit ya? Oke. Anda sudah paham apa yang saya maksudkan di sini. Nah, yang mau saya ajak di sini adalah Anda berpikir menggunakan contoh ini. Karena untuk memahami tentang terbalik ini, Anda harus kasih perhatian detail. Anda harus kasih perhatian terhadap apa yang saya katakan. Kalau Anda nggak kasih perhatian, ngeblank, nggak akan ngerti apa yang akan saya bahas pada malam hari ini. Ibu, bapak sekalian, umumnya orang itu menganggap yang berubah sebagai yang tidak berubah. Umumnya orang menganggap yang penderitaan sebagai yang bahagia. Umumnya orang menganggap tidak ada aku sebagai adanya aku. Yang keempat, orang itu menganggap yang tidak indah sebagai yang indah. Inilah kebaliknya orang. Kenapa seperti itu? Kalau ibu bapak duduk di sini, kemudian lihat ke altar. Kalau misalkan ini difoto, kemudian dipasang terbalik, Anda pusing nggak? Pusing ya? Kenapa pusing? Karena belum biasa. Betul? Kalau Anda sudah sering lihat, sudah biasa. Betul ya? Untuk memahami 4 hal ini, Anda perlu dijungkir balik. Dijungkir balik cara pandangnya itu. Dibalik. Supaya apa? Supaya sesuai dengan dhamma. Dari contoh yang tadi. Contoh tentang soto. Soto itu indah atau tidak? Soto itu bagus atau tidak? Bagus ora? Bagus. Tapi begitu kita misalkan ngupil, masukkan ke dalam soto, masih bagus? Enggak. Paling cempung tak ini loh. Tambah garam titik. Orang indah. Itulah manusia. Manusia itu ketika melihat norma seperti ini, menganggap sebagai hal yang bagus. Dikasih sesuatu yang berbeda, anggapnya itu jelek. Kuku Anda, kuku itu bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Ketika dipotong, masuk dalam soto, masih bagus kukunya? Kan aneh. Rambut, saya nggak ada rambutnya soalnya. Anda yang ada rambut, misalkan rambutnya panjang begitu, bagus tidak rambutnya? Bagus. Begitu rambutnya satu jatuh ke dalam kuah soto, masih anggap itu bagus? Tidak. Masih kuku dan rambut, belum gigi. Kalau gigi misalkan gigi palsu, coplok, masuk soto, bagus? Tidak. Padahal giginya itu, gigi palsunya terbuat dari emas loh, 24 karat. Masih api ketika masuk soto? Enggak. Kenapa? Itulah pemahaman manusia pada umumnya. Menganggap sebagai yang tidak indah sebagai yang indah. Tubuh Anda, tubuh kita ini indah tidak? Bagus tidak? Bagus. Tapi misalkan Anda tidak mandi 1 hari aja, pernah nyoba? Nggak mandi 1 hari, masih bagus tidak tubuhnya? Tidak. Karena sebenarnya sifat tubuh ini itu adalah tidak indah. Tetapi kita menganggapnya sebagai yang indah. Begitu ada bagian yang berubah, kita mengatakan itu tidak indah.
Rambut yang di sini disisir masih bagus-bagus. Begitu satu copot, ada disisir, anggapnya sebagai kotoran. Baju yang Anda kenakan bagus tidak? Bagus ya. Tapi ketika Anda kenakan, Anda pakai, itu sudah jadi kotor bajunya. Kalau Anda nggak cuci baju 3 hari, keluar itu ulatnya tuh ada bisa keluar seperti itu. Baunya juga tidak enak. Padahal itu karena baju itu Anda pakai, bukan orang lain. Dia sebenarnya sifatnya tubuh ini itu tidak indah. Tidak hanya tubuh, perasaan ataupun bagian dari batin kita itu juga tidak indah. Perasaan Anda yang senang itu bagus tidak? Misalkan Anda makan senang begitu, bagus tidak? Bagus. Tapi itu ada cacatnya. Sebenarnya itu juga tidak indah. Pemahaman kita harus disesuaikan dengan dhamma, harus dibalik. Kita harus melihat yang tidak indah sebagai yang tidak indah. Kenapa? Kalau kita bisa lihat seperti ini, kita itu tidak lagi kena nafsu. Kalau Anda bisa lihat soto sebagai sebuah soto, bukan sebagai hal yang luar biasa, Anda tidak akan tergila-gila seperti contoh orang tadi. Biarpun makanan itu juga tidak enak, Anda tidak akan ngomel karena tahu semua tidak ada sempurna. Sifatnya makanan itu adalah tidak indah. Dia ada, Anda biarkan lama-lama akan jadi basi. Itulah sifat makanan. Soto itu kalau dibiarkan, misalkan Anda nggak makan, Anda taruh aja 1 harian sampai sore, basi nggak? Basi. Itulah berubah. Soto itu berubah. Orang yang makan itu berubah tidak? Berubah. Tapi orang menganggap rasa soto itu sebagai hal yang kekal. Padahal ketika kita makan, rasa soto itu cuma ada, kemudian hilang. Ada, kemudian hilang. Seperti itu. Tapi orang menganggap rasa soto sebagai hal yang tidak berubah. Makanya orang itu bisa tergila-gila dengan soto tadi. Karena menganggap rasa itu kekal, tidak berubah. Menganggap yang tidak berubah sebagai yang menganggap yang berubah sebagai yang tidak berubah. Tadi Anda sudah berikan jawaban kepada saya. Makan soto 3 mangkok. Itu duka apa suka? Itu penderitaan atau kebahagiaan? Kebahagiaan ya. Kalau Anda misalkan ada rumah makan di sini, Anda membayar 50.000, bisa makan sepuasnya. Di situ ketika Anda makan, makannya sedikit, cukup atau banyak? Yang bilang sedikit dan cukup musyawadah. Bohong. Pasti makan banyak. Kenapa? Eman toh, wis bayar 50.000, makan sepuasnya. Kalau kita hitung-hitung makan sepuasnya itu bisa lebih dari 100.000. Kita bayar 50.000. Eman toh? Eman kan? Makannya banyak kan? Nah, makan banyak itu bahagia atau penderitaan? Perhatikan baik-baik. Bahagia atau penderitaan? Bahagia awalnya, ujung-ujungnya penderitaan. Betul ya? Sebenarnya makan banyak itu adalah penderitaan. Tapi kita ini dikelabui, keliru, kebalik cara ini, pikirnya itu. Begitu makan, protes sakit, baru ngomong, aduh, loro wetenge. Aduh, ini penderitaan. Padahal sudah ada awal, udah tahu kalau makan banyak itu penderitaan. Tapi orang tetap seperti itu karena ada pemahamannya ini loh. Nganggep yang penderitaan sebagai sing bahagia. Lek semua ini berubah. Lek semua ini sebenarnya adalah tidak indah. Apa perlu dianggap sebagai ini punyaku? Ini aku. Perlu enggak? Tidak. Kenapa? Karena di luar ini itu tidak bisa dikontrol, tidak bisa dikendalikan. Sing jerone iki, batine iki podo,
tidak bisa dikendalikan. Anda marah, senang, tergantung kondisinya, tergantung sebabnya. Cara berpikir Anda juga sama. Mereka selalu berubah dan tidak bisa dikendalikan. Kalau Anda pernah belajar meditasi, duduk diam, terkadang pikirannya langsung pergi ke sana, pergi kemari. Mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu. Suruh diam, wangel. Betul? Itulah bukti selalu berubah. Pikirannya selalu berubah dan gak bisa dikendalikan. Nah, yang gak bisa dikendalikan dan selalu berubah ini, apa pantas dianggap sebagai pikiranku? Tidak bisa. Sama seperti orang mengatakan adanya aku. Oh, aku merasa seperti ini, aku merasa seperti itu. Apa pantas? Tidak pantas. Orang menganggap, oh ini aku yang makan soto, enak. Ditegur, ngamuk. Kenapa? Akunya tersinggung. Akunya tersinggung. Akunya tersentil di sana. Inilah ibu bapak sekalian, 4 inilah yang bikin orang itu tidak bisa lepas dari nafsunya. Pingin tahu, tapi tidak bisa lepas karena masih ada 4 ini. Oleh karena itu kita belajar dalam praktek Dhamma itu membalikkan 4 tadi. Kita memahami yang berubah sebagai yang berubah. Kita memahami yang penderitaan sebagai yang penderitaan. Kita memahami yang tidak ada aku sebagai yang tidak ada aku. Kita memahami yang tidak indah sebagai yang tidak indah. Di sini kita belajar dan praktek berulang-ulang kali supaya dirinya tidak tergila-gila dengan nafsu. Dirinya itu juga nggak dikuasai oleh kemarahan. Kalau diri kita dikuasai oleh keserakahan dan nggak dapat, itu akan memunculkan kemarahan. Kemarahan ini akan memunculkan kebodohan batin lagi, kegelapan batin lagi, muter-muter di situ semua. Makanya di Wiramagadhamma ini sangat bagus. Di depannya ada lambang itu, lambang ayam, babi, dan ular, sebagai pengingat bahwa kalau kita melakukan salah satunya itu akan membangkitkan yang lain-lainnya. Di situ kan gambarnya adalah ayam gigit ekornya babi, babi gigit ekornya ular. Kalau Anda keserakahan, tidak dapat, itu akan digigit oleh kemarahan. Anda punya keinginan, nggak dapat, itu digigit oleh kemarahannya. Kemarahan ini bikin orang itu menjadi buta dan gelap. Tidak tahu mana baik, nggak tahu mana buruk. Tidak tahu yang sesuai dengan Dhamma. Ini pun akan muter-muter di situ saja. Maka banyak sekali kasus dalam masyarakat, anak bunuh orang tua. Kenapa? Karena marah. Kenapa marah? Karena keinginannya nggak terpenuhi. Jaluk motor, nggak entuk. Ngamuk ayah malah bunuh orang tuanya. Itu sebagai contohnya. Tahu itu orang tuanya tahu, tapi tetap niat, tetap pingin. Itulah yang bikin masalah dalam dunia ini, ibu bapak sekalian. Oleh karena itu, fungsinya Anda ketika datang ke sini ikut SPD itu ya belajar dan praktek hal-hal ini. Supaya apa? Supaya sedikit demi sedikit pandangan Anda ataupun persepsi Anda itu berubah sesuai dengan Dhamma. Pada awalnya agak pusing, agak tidak paham. Tapi kalau Anda sudah latihan berulang-ulang kali, ini akan masuk ke dalam batin Anda. Nanti cara berpikirnya, cara mengenalinya, semua akan berubah. Inilah bagaimana kita belajar secara detail tentang kekeliruan ini, dan kita balik semua menjadi yang sesuai dengan Dhamma. Itulah pembukaan diskusi Dhamma pada malam hari ini. Jika Anda ada yang pusing, jika Anda ada yang tidak paham, silakan ditanyakan atau didiskusikan. Silakan.
Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya mau bertanya. Boleh ya? Oke. Wes seger belum? Sudah seger belum? Seger belum? Seger, tahu seger? Segar. Sudah? Kan saya lihat tadi banyak gini semua. Tutup mata. Selesai ini langsung gini. Berarti kan seger toh? Nah, ini seger? Ini seger? Fresh ya? Oke, silakan kamu mau tanya. Namo Buddhaya Bante, mohon dijelaskan yang nomor 3 tadi, soal saya belum mudeng. Ya, nomor Kalian, nomor 3 itu adalah berkenaan dengan tidak adanya aku. Aku itu apa? Menganggap adanya aku yang kekal. Anda katakan itu sebagai roh diri Anda. Itu sebenarnya tidak ada. Kenapa? Karena Anda kalau dikatakan ada seperti itu, itulah sumber masalahnya juga. Nanti akunya itu tersinggung, akunya serakah, akunya egois, dan seterusnya. Itu yang bikin masalah. Sebenarnya batin Anda itu adalah kumpulan-kumpulan dari banyak hal. Apa halnya Bante? 1. Kalau Anda ketika lihat sesuatu akan muncul senang atau tidak senang ataupun netral. Ketika itu Anda mengenali hal tersebut akan muncul apa itu ya? Kemudian tahu itu apa. Sebagai contoh, Anda lihat Buddha Rupang. Senang? Senang. Kenal Buddha Rupang? Tahu bentuk Buddha Rupang? Tahu ini Buddha Rupang? Itulah Anda sebenarnya. Pengalaman seperti ini tuh banyak kali kita alami. Dari melihat, mendengar, mencium, rasa, sentuhan, ataupun pikiran-pikiran kita. Semua ini adalah kumpulan-kumpulan saja. Saking cepatnya orang bilang aku ini ada. Ada loh, aku ini lihatnya ada. Sebenarnya tidak. Kok bisa seperti itu Bante? Kalau adanya aku, karena Anda melihat, karena adanya aku, berarti orang buta tidak punya aku. Kok bisa? Karena orang buta nggak bisa melihat soalnya. Jadi dia bilang sebut ini ada Buddha Rupang. Dia mikir seperti apa Buddha Rupang ini? Sebenarnya nggak bisa seperti itu. Ada sebuah cerita yang amat menarik di zaman dulu sebagai umpamanya, sebagai contohnya agar Anda tidak ngantuk. Karena biasa udah kerja malam-malam adem-adem biasanya agak ngantuk. Maka saya sangat pahami dan saya nggak akan salahkan Anda semua. Ada sebuah gajah yang ditaruh di sebuah lapangan. Di situ ada orang yang datang disuruh oleh raja datang ke gajah tersebut. Dan mereka sebelumnya tidak pernah lihat gajah. Gajah itu seperti apa? Sama sekali tidak tahu. Matanya ditutup. Dan mereka disuruh megang gajahnya. Yang satu bilang, gajah itu seperti batang kayu. Kan dia megang belalainya. Yang satu bilang gajah itu kipas. Karena kupingnya besar. Yang satu bilang gajah itu seperti batu besar karena megang badannya. Yang satu bilang gajah itu adalah seperti cambuk karena dia megang ekornya. Di sini apa semua benar? Enggak ada yang benar di sini. Loh iya gajah kok kipas,
gajah kok batang kayu. Kan enggak. Tapi semuanya digabung jadilah gajah. Dilepas semua matanya, oh inilah gajah. Seperti ini wajah kepalanya, seperti ini telinganya, seperti ini belalainya, dan seterusnya. Itu seperti kita. Kalau kita ditutup satu saja, pengalaman melihat atau mendengar itu tidak ada. Maka akunya itu sebenarnya juga tidak ada. Tapi kita nih bikin-bikin. Adanya aku yang tersinggung, aku yang seperti ini dan itu, aku yang kekal, aku yang mau ini mau itu. Itu kan bikinan kita sendiri. Sebenarnya tidak ada itu semua. Tapi kita menganggap itu sebagai ada. Ini yang bikin masalah. Seperti cerita soto tadi. Ditegur, marah. Yang negur, dilawan seperti itu, tambah marah juga. Hanya berantem. Kenapa? Dua-dua sama-sama egonya tersinggung. Padahal ego itu sebenarnya juga tidak ada. Itu bikinan kita sendiri aja. Panas, tidak senang, langsung hajar. Itulah masalahnya. Jadi perlu kita pahami bahwa ketika ada hal seperti itu, jangan dianggap sebagai aku. Akunya itu dibuang pelan-pelan. Kenapa? Gak semua punya keakuan. Nah, Anda sudah tahu itu, dibuang pelan-pelan. Gimana buangnya Bante? Selain Anda memahami apa yang saya sampaikan tadi, latihan supaya dibuang. Bagaimana latihan buangnya Bante? Jangan dituruti ketika tersinggung. Lagi tersinggung, ojo lampiaskan. Lihat ke dalam masing-masing. Biarkan itu reda, hilang. Dikendalikan dirinya. Jangan lepas kontrol seperti itu. Jangan lepas kendali. Banyak orang itu lepas kendali. Begitu. Sudah tidak paham? Sudah bingung? Bingung enggak? Tidak bingung? Oh bagus. Semoga itu benar. Ya, yang lain silakan. Di belakang ada. Wandami Bante, saya mau bertanya, yang dimaksud dengan atta itu apa ya? Atta. Yang dimaksud dengan atta adalah keakuan tadi. Yang dimaksud dengan atta adalah keakuan tadi. Karena pemahaman itu sangat luas. Seperti roh tadi. Anggap ada sosok dalam diri ini ada. Nanti kalau meninggal ini terbang-terbang kemana-mana, jadi baru lagi. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena semua ini berubah. Contoh paling gampang, kemarin sudah saya katakan semalam, contohnya. Anda yang sekarang dengan Anda yang kecil ini sama atau berubah? Sama atau beda? Beda. Ada yang sama? Ada yang sama? Ada. Apa samanya? Apa samanya? Orangnya sama toh. Si A ya si A, si B si B, si C si C. Tapi cara pikir Anda sudah ganti. Dulu mikirnya seperti anak kecil. Sekarang sudah mulai dewasa. Apa ada aku di sana? Tidak ada. Semua itu berproses. Jadilah Anda sekarang ini. Nanti Anda kedepannya juga ganti menjadi Anda yang baru lagi. Nggak ada Anda yang sama. Jadi apa ada aku di sini? Apa ada rohnya? Tidak ada di sana. Pusing kan? Pusing. Maka Anda praktek dhamma hingga mampu melihat sesuai bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Ternyata kita kalau tidur itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, betul? Makanya disetel alarm soalnya. Supaya apa? Bisa bangun. Coba kalau hawanya dingin-dingin gitu, kasurnya empuk dan seterusnya. Target jam 5,
Bisa bablas jam 7? Bisa. Nah, itulah ibu bapak sekalian melihat tentang keakuan. Keakuan atau atta itu hanyalah ilusi yang kita buat. Karena kita tidak pernah ngerti tentang hal itu. Kita merasa itu ada, padahal tidak. Hanya merasa. Padahal itu tidak ada. Loh Bante, kok nggak ada aku ini? Karmanya kemana? Karmanya kemana Bante? Saya kasih contoh. Ibu bapak pernah nggak lihat pohon mangga? Pernah lihat enggak? Pohon mangga dari kecil sampai dewasa, buah mangganya ada di mana? Dari kecil di mana buah mangga itu? Di dalamnya. Di mananya? Ayo. Di mananya? Enggak tahu kan? Ketika tumbuh wis mekar, ada daun, bunganya kemudian jadi buah begitu. Pertanyaan saya, buah itu disimpan di mana dalam pohon? Enggak ada kan? Itu seperti kita juga. Aku tuh enggak ada. Muncul begitu saja. Kenapa? Karena ada sebabnya semua. Buah mangga itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Tahu? Ada sel-sel di sana yang berproses dari biasa jadi bunga, kemudian jadi buah seperti itu. Pernah lihat sapi? Sapi itu gemuk apa kurus? Tergantung yang ngasih makan toh. Umumnya sapi itu gemuk ya, Anda lihat ya. Oke. Atau inilah, pernah lihat gajah enggak? Pernah lihat sering lihat mana? Sapi atau gajah? Sapi, gampang sapi. Sapi itu makannya apa? Rumput. Rumput itu apakah mengandung lemak? Enggak. Kok gitu sapi kok bisa gemuk? Piye carane? Kok bisa gemuk? Makannya sayur, iso lemu. Betul? Kalau Anda mengatakan lemak itu karena kita makan daging dan lemak setelahnya, salah. Sapi bisa lemu kok. Karena makannya bukan sayur, makannya rumput, bisa gemuk. Kenapa? Itulah tubuh memproses. Kalori yang masuk kalori yang masuk dan kalori yang keluar, banyak yang masuk, jadilah lemak. Begitu. Lah, lemak ada di mana dalam rumput? Tidak ada di sana. Itulah tentang atta. Tidak ada. Itu hanya prosesnya berganti-ganti saja. Tidak ada, lemak itu tidak ada di rumput tadi. Sampai lemak ada dalam perut itu tidak ada. Itu hanya proses saja berganti-ganti. Buah mangga tadi juga sama. Pohon itu juga tidak ada buah mangganya. Ketika sudah tumbuh besar, mekar, bunga, jadi buah. Ya seperti itu prosesnya. Diri kita juga sama. Aku itu tidak ada. Karena kita banyak berproses seperti ini, maka jadinya aku. Begitu untuk memahaminya ya. Ya, selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Saya mau bertanya tentang adanya aku dan tidak ada aku tadi Bante. Bagaimana cara kita mengendalikan diri gitu ya Bante? Cara pengendalian diri. Lah pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan sikap kontrol diri atau pengendalian diri dalam diri kita? Biar kalau seandainya kita mau marah biar bisa mengendalikan diri kayak gitu. Bagaimana cara mengembangkan kontrol diri itu? Begitu Bante, terima kasih. Pertama-tama, cara untuk mengendalikan diri kita adalah punya keyakinan. Di sini keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena kita yakin Buddha itu sudah tersucikan, kita yakin Dhamma yang disampaikan itu membawa kita
tersucikan juga, dan sangga itu adalah kumpulan murid beliau yang telah mempraktikkan sendiri dan mengalami langsung juga apa disampaikan oleh Guru Agung Buddha, maka kita yakin dengan tiratana. Sebagai dasar seperti itu. Kemudian kita belajar di dalam Dhamma. Belajar. Kita ternyata ketika belajar Dhamma itu akan melihat bahaya dari keburukan. Contohnya marah. Siapa di sini yang pernah marah? Ada? Pernah marah? Sampai gak angkat tangan, kebangetan ya. Pernah marah? Semua. Sering marah? Sering marah? Oke. Marah itu baik atau buruk? Buruk. Kenapa dilakukan kok begitu? Kan aneh ini. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita belum paham bahaya dari kemarahan. Di dalam Dhamma disampaikan bahwa ada banyak bahaya dari kemarahan. Seingat saya sudah pernah menyampaikan hal ini di sini. Kalau Anda mau lihat bisa cari rekamannya yang dulu-dulu. Tapi supaya langsung menjawab di sini, saya akan ceritakan sedikit saja. Bahaya dari kemarahan pertama adalah mau pakai baju sebagus apapun, mau pakai wangian sebagus apapun, wajahnya tetap jelek, tidak bagus. Kedua, teman-teman, keluarga, tidak ada yang mau mendekat, semua menjauh. Itu bahaya kedua. Ketiga, bahaya marah itu tidak bisa tidur nyenyak, bahkan tidak bisa tidur, kepikiran terus, amarah ke bawah-bawah terus. Keempat, hartanya bisa hilang. Dan masih banyak bahaya-bahaya lainnya. Tapi bahaya terbesar adalah lahir di alam yang menderita, yaitu neraka. Orang seperti ini kalau sudah tahu bahayanya, minimal jaga diri supaya tidak marah, karena dia sudah tahu bahayanya. Anda pernah lihat semut? Pernah? Ketika lihat semut lewat, pernah dipencet? Pernah. Nah, sekarang kalau ada semut di sini, dipencet? Enggak. Ada nyamuk gigit Anda, diceples? Enggak. Kenapa? Diwihara Bande. Coba di rumah. Wah, banyak orang begitulah terkadang. Wah, ini enggak diwihara, saya coba saja. Kenapa diwihara Anda tidak berani? Takut kamu buruke. Betul? Anda lihat bahayanya sebenarnya. Sudah tahu bahayanya. Nah, ini salah satu cara menghindarinya. Makanya orang itu bisa mengendalikan diri. Tetapi mengerti yang bahayanya saja nggak cukup. Maka perlu mengerti apa lawannya ini. Lawan dari marah adalah tidak marah. Nah, apa bahaya dari tidak marah atau orang yang dikatakan punya cinta kasih dan seterusnya? Ada 11 manfaat. Kita belajar lihat bahayanya dan apa kelawanan dari hal tersebut, kemudian belajar manfaat baiknya apa. Kita tidak nyeples nyamuk, tahu lihat bahayanya, nyeples nyamuk, ada karma buruknya. Kita di sana nggak nyeples nyamuk, berarti kita melaksanakan namanya panatipata wiramani. Harus lengkap ngomongnya. Tidak membunuh. Apa manfaat tidak membunuh itu? Umur panjang dan seterusnya. Nggak sakit-sakitan dan seterusnya. Ada manfaatnya. Di sini pilihan mana? Membunuh atau tidak membunuh? Tidak membunuh. Kenapa? Lihat manfaatnya soalnya. Nah, seperti itu cara orang baca mengendalikan diri. Tapi itu juga nggak cukup. Maka perlu latihan ke dalam lebih jelas. Sehingga keinginan untuk berbuat buruk itu tidak ada. Karena kita sebenarnya masih ada larangannya, masih ada rambu-rambunya. Ingin, tapi ada rambu-rambunya, ada larangannya. Kita nggak jadi. Itu sudah bagus. Itu tahap awal-awal. Nanti kita latihan, belajar dalam pada Dhamma, melihat ke dalam, sampai memunculkan banyak pengetahuan, sehingga keinginan untuk nggak bunuh sudah nggak muncul lagi. Lihat nyamuk, lihat semut, biasa saja. Nggak pengen gini lagi. Lihat kecoa, takut nggak? Takut? Nah, nanti orang yang belajar dapat Dhamma itu, ujung-ujungnya dia ketika lihat kecoa, biasa saja.
Kenapa? Melekatnya itu sudah terputus di sana. Jadi cara pertama adalah mengendalikan diri dengan adanya larangan-larangan. Oh, kita merasakan seperti ini karena melihat ada bahayanya dan ada manfaatnya. Itu pertama. Tapi nanti kita ada ke dalam lebih jauh lagi sampai nggak ada muncul seperti itu. Nggak ada lagi muncul kemelekatan terhadap bahaya ataupun manfaatnya. Benar-benar putus keinginan jahatnya itu. Itu cara kita belajar mengendalikan diri. Tapi semua ini kita awalnya perlu namanya keyakinan kepada ajaran, kepada Buddha, kepada ajaran beliau dan kepada sangga murid-murid beliau. Ini caranya, Ibu Bapak sekalian. Sudah menjawab? Oke. Bagi yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Nah, bisa maju aja. Yang tanya, maju aja. Kasihan. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Mohon izin untuk bertanya berkaitan dengan tanpa aku tadi yang menyebutkan bahwa setiap sesuatu adalah perpaduan dari berbagai unsur. Sebagai contoh, Pugala atau manusia yang terdiri dari nama dan rupa. Dari nama dan rupa itu misalkan dari batin dan jasmani. Dari batin, Wedana, Sankara, Sanya, dan Winyana. Lalu dari jasmaninya Patawi, Apo, Tejo, Wayo itu. Apakah dari unsur pembentuk dari Pugala itu ada unsur pembentuk lagi? Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan Manodwara Citawiti Bante. Saya pernah membaca di Abhidhamma tentang Manodwara Citawiti berkaitan dengan konsep berpikir positif atau baik gitu Bante. Jadi ada beberapa langkah yang menjelaskan terkait itu, tetapi saya belum terlalu paham. Dari itu apakah dari Manodwara Citawiti sebagai konsep berpikir yang baik, apakah sebagai pembentuk pola pikir kita untuk mengubah mindset yang terbalik tadi Bante? Begitu, terima kasih, Namo Buddhaya. Ya, Ibu, Bapak sekalian, untuk menjawab yang pertama tadi, apakah ada faktor pembentuk di sini Bante? Adalah awija. Karena adanya ketidaktahuan itu menyebabkan orang itu terlahir kembali. Ada awija paccaya sangkara, sangkara paccaya winyana, winyana paccaya nama rupa. Adanya ketidaktahuan itu memunculkan kita untuk selalu membentuk karma-karma baru lagi, baik itu baik ataupun buruk, selalu seperti itu. Kemudian dengan ada seperti ini, maka ada kesadaran-kesadaran baru atau pengetahuan baru. Sampai sini udah bingung? Bingung, oke. Paling gampang seperti ini. Adanya arus, Ibu Bapak sekalian. Kalau kita tadi contohnya seperti nyamuk, nyeples nyamuk itu dimulai dari ketidaktahuan kita tentang bahaya membunuh. Kemudian kita punya niat nyeples, begitu. Itu timbullah buah, timbullah karma buruk baru. Di situ akan memunculkan keakuan yang baru lagi. Di sini artinya orang itu selalu terdorong oleh karma-karmanya sehingga selalu lahir kembali. Kenapa seperti itu? Karena semua itu akan menyebabkan munculnya namanya tanha dan upadana. Akan memunculkan namanya nafsu keinginan yang tak terkendali serta kemelekatannya ini. Siapa yang pernah melekat dengan sesuatu? Ada. Maka dengan apa? Biasanya apapun yang dilekati, yang disenangi
melekat, yang enggak disenangi pun juga melekat. Kenapa? Di situ masih menganggap sebagai yang kekal, sebagai yang kebahagiaan, sebagai adanya keakuan, dan sebagai hal yang indah. Pernah melekat dengan baju? Pernah? Coba kalau ibu bapak perhatikan baik-baik. Kalau pergi ke acara tertentu, mesti bajunya iku-iku aja. Benar nggak? Bajunya itu aja. Betul ya? Kenapa bajunya itu saja? Karena seneng, apik. Tidak hanya seperti itu. Nanti mulai dari apa yang dibawa, apa yang dipakai, sepatu, celana, sabuk, dan seterusnya. Mesti itu aja. Kenapa? Nganggap itu sebagai yang terbaik. Padahal baju yang dibeli 10 tahun yang lalu sama sekarang itu beda. Bagusnya itu sudah mulai berkurang. Tapi kita karena melekat dengan baju tersebut, maka kita selalu pakai barang tersebut. Ada sebuah cerita menarik di zaman Guru Agung Buddha. Ada seorang biku yang mendapatkan jubah yang sangat bagus sekali. Kemudian ia sangat senang dengan jubah tersebut. Dibawa kemana-mana. Tidur dibawa juga. Ternyata bikunya meninggal. Karena ia melekat dengan jubah tersebut, ia terlahir menjadi kutu. Kutu dari jubah tersebut. Jubah itu ada kutunya loh. Lahir di situ. Ketika para biku mau membereskan barang-barang Bante ini, Sang Buddha melarang. Tunggu 1 minggu. Loh kenapa? Karena biku tersebut jadi kutu di jubah itu. Setelah 1 minggu, kutu itu meninggal, lahir kembali di alam lain. Baru Anda bisa lepaskan atau bisa Anda ambil jubah tersebut. Anda beres-beres jubah tersebut. Di sini menceritakan tentang kemelekatan itu. Kita selalu melekat terhadap hal yang baik maupun yang tidak baik. Apa yang gak baik, Bante? Siapa di sini yang pernah dendam? Ada? Pernah gak senang sama orang? Ada? Pernah benci sama orang gak? Pernah? Sampai sekarang kalau Anda ingat orang tersebut, baik atau buruk? Buruk pasti. Kenapa? Anggap itu kekal. Orang itu tidak akan berubah. Padahal orang yang kita dendam, yang kita benci yang dulu, sekarang sudah berubah loh. Sifatnya bisa berubah. Dulunya gak baik, sekarang jadi orang baik. Berubah. Lah kita masih menganggap dia sebagai yang buruk. Kenapa? Megang, kekal di sana, punya kemelekatan di hal tersebut. Kalau Anda benci sama orang, bahagia enggak? Iya. Anda benci orang itu bahagia? Benci orang bahagia tidak? Tidak. Tapi kenapa selalu dipikirkan? Karena senang toh. Kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, seperti itulah cara berpikirnya. Harus mengungkapkan apa yang ada sesungguhnya, jangan diputar balik. Jadi kita senang ketika benci sama orang. Kita anggap orang itu buruk selamanya. Kita anggap orang itu pasti seperti itu. Kita anggap orang itu ya seperti ya, itulah ada orang tersebut. Jadi kita benci sama orang karena ada 4 tadi ini. Saya nggak mau benci dia, Bante, tidak bisa lepas karena 4 tadi ini. Oleh karena itu ibu bapak sekalian, selain yang tadi utamanya dari awija itu. Awija sebagai pemicunya. Ketidaktahuan ini sebagai pemicunya, penyebab munculnya nama rupa. Lalu Bante, bagaimana dengan pemahaman atau pola pikir baik dan buruk? Semua itu dipengaruhi juga cara berpikir kita, apa yang kita ketahui dan apa yang ada di luar. Kita melihat sesuatu itu ada dalam Abhidhamma disebut dengan indria, objek, dan diantaranya. Ada mata yang bisa melihat, ada objek yang bisa dilihat, maka di sini muncul kesadaran melihat. Di situ ada. Orang mendengar
merasakan juga persis seperti itu. Tetapi ibu bapak sekalian, di sini ketika orang sering melihat dan seterusnya dipengaruhi oleh batin juga. Di situ ada mengenal sesuatu, ada perasaannya, ada berpikir bagaimana dia tersebut, dan ada kesadarannya atau pengetahuannya di sana, mengetahui hal tersebut. Disinilah orang itu berproses baik ataupun buruk. Di sini semua. Di sini semua juga dipengaruhi oleh namanya awija. Maka orang bisa menjadi buruk, bisa menjadi marah, dan seterusnya. Tapi orang-orang setelah mencapai kesucian, dasar dorongannya ini adalah kiriya, bukan lagi kusala. Dalam bahasa Pali, bagian tanya itu ada lokiya dan lokutara. Ini cara berpikirnya beda. Lokiya masih berpikir tentang hal yang duniawi. Lokutara sudah berbeda dari hal tersebut. Paham? Pasti tidak paham. Oleh karena itu kita belajar tidak hanya melihat apa dari bahasa Palinya, tapi harus mengerti terjemahannya seperti apa. Kemudian kita melihat ternyata musuh pikiran itu bermacam-macam juga. Disitulah kita melihat bahwa dalam Abhidhamma ada nama 89. Apa? 89 apa? Bentuk-bentuk pikiran ataupun yang lain-lainnya. Semua ini mengajarkan tentang ketidakkekalan. Pikiran itu ada ini, ada ini, ada ini, ada itu. Semua itu ganti-ganti. Hanya muncul, bertahan, lenyap, hanya muncul, bertahan, lenyap, dan seterusnya. Pikiran kita itu cuma bertahan, muncul, tahan, lenyap. Siapa di sini yang saat sekarang ngantuk? Ada? Kok ketawa? Ada yang ngantuk? Nggak mau jawab, malu soalnya. Ngantuk itu ternyata muncul, bertahan, nanti lenyap. Kapan lenyapnya Bante? Nanti dhammakaya selesai. Oh, sudah selesai. Seger itu. Makanya bisa ke samping nanti makan-makan. Kan ngantuk hilang toh? Coba kalau ngantuk masih ada. Makan tuh emas loh. Makan misalkan apa ya? Pisang goreng. Ngantuk meleset. Itu kalau ngantuk. Tapi kalau sudah seger, maksudnya tepat. Kan begitu. Karena enggak ngantuk. Jadi itulah cara kita melihat tentang pikiran, bahwa baik ataupun buruk, semua itu juga berubah, tidak kekal selamanya. Bahkan hal-hal yang baik, ujung-ujungnya itu juga harus ditinggalkan, tidak boleh dilekati ujung-ujungnya. Anda punya kesabaran, Anda punya kebijaksanaan, ujung-ujungnya tidak boleh dilekati. Kalau Anda melekat, saya tidak boleh hilang kesabaran ini, nah itulah melekat. Di situ memicu orang untuk selalu lahir kembali, dan lahir kembali terus. Karena takut kehilangan. Tidak mau ini hilang, takut kehilangan. Begitu. Oke, nanti ada satu lagi pertanyaan di belakang. Wandami Bante, saya mau bertanya tentang kemarahan tadi. Kalau misalnya kita dilecehkan, boleh enggak kita marah? Secara pandangan umum, orang mengatakan boleh. Secara dhamma tidak. Kenapa? Kita dilecehkan. Itu adalah karma buruk yang sedang berbuah. Ketika kita marah, kita nanam yang baru. Kalau seperti itu, mau sampai kapan selesainya? Maka kita ketika dilecehkan tidak menimbulkan amarah, tapi menimbulkan sikap tegas. Tegasnya seperti apa Bante? Banyak macam versi-versinya. Kalau misalkan Anda diancam, Anda bisa lapor ke polisi,
Anda bisa apa dan seterusnya. Orang itu caranya bermacam-macam. Tapi kita biasanya pasti marah. Karena itulah kita belajar dalam pratama supaya tidak marah. Ada sebuah contoh di dalam ajaran Buddha, kisah-kisah dari murid guru agung Buddha. Ada seorang bikuni yang diperkosa. Bikuni ini telah mencapai tingkat kesucian arahata. Ketika dia diperkosa, apakah dia marah? Tidak. Karena di situ akar kemarahan sudah hilang. Tapi di situ dia mengatakan, Anda seperti ini akan menanam kamar burung yang baru, dan itu sangat berat bagi Anda. Misalkan bikuni tersebut mengatakan, ketika dia diperkosa, itu kamar burungnya sedang berbuah. Singkat cerita, yang memperkosa masuk neraka Awiji. Singkat cerita. Jadi di sini menceritakan bahwa kita tidak perlu marah, tapi kita bisa melakukan sebuah aksi dengan tidak ada kemarahan. Misalkan begini, Anda yang punya anak, pernah nggak sebel sama anaknya? Bagi yang punya anak, pernah nggak sebel dengan anaknya? Pernah? Sering? Sering. Kalau anaknya bandel, bolak-balik diomongin orang iso, ngamuk nggak? Ngamuk. Nanti ujungnya ngomong apa? Bapak ini marah karena sayang sama kamu. Betul? Itu salah. Itu pembenaran diri kita. Marah ya marah, bukan karena sayang. Ketika anak bandel, kita bisa kasih ketegasan kepada anak tersebut. Kamu kalau seperti ini, ada bahayanya. Kamu kalau keluar malam-malam kayak seperti ini, ada bahayanya. Oleh karena itu, kalau malam digembok kuncinya. Kasih pelajaran buat dia. Itu ketegasan di sana, bukan dengan kemarahan. Karena kalau kemarahan, ujung-ujungnya pasti jelek, tidak mungkin baik. Orang sekali kasih pelajaran kepada anaknya dengan cara dipukul. Siapa pernah dipukul sama orang tuanya? Ada? Waktu kecil? Itu marah sebenarnya. Padahal anak sendiri loh dipukul seperti itu sampai kadang merah, berdarah, bengkak dan seterusnya. Apa ya tega? Tega. Itulah kita belajar mendalami dhamma. Kita belajar mencabuti semua akar-akar ini. Akar dari kebencian, akar dari keserakahan dan seterusnya, semua dicabut. Karena kita berbuat buruk itu dorongannya ada 4. 1. Nafsu. 2. Benci. 3. Kebodohan kita. Dan 4. Karena takut. Itulah yang mendorong kita berbuat jahat terus menerus. Jadi kita bisa bersikap tegas, tapi tidak perlu marah. Begitu.